Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga jiwa kalian semakin brutal. Bajak laut adalah sebuah kelompok yang ingin memiliki sebuah kebebasan dan tujuan untuk mendapatkan One Piece. Banyak sekali bajak laut di dunia ini, mulai dari bajak laut kecil hingga bajak laut besar seperti seorang Yonko. Yang sangat menarik jika kita berbicara bajak laut dan seorang Yonko, maka kita semua akan mengingat Yonko baru sebelum Luffy, yaitu si goreng patut anak durhaka penghuni kerak neraka, yaitu Kurohige. Orang ini memanglah sangatlah luar biasa edan. Bagaimana tidak edan, kita semua diperlihatkan bahwa Kurohige atau si ompong yang satu ini memulai ambisinya ketika di sebuah pulau beriklim salju. Bahkan kita semua juga mengetahui bahwa Kurohige sendirilah yang meminta kepada Shirohige untuk menjadi nakama atau lebih tepatnya keluarga besar Shirohige. Namun bagaikan duri dalam daging, si ompong yang satu ini memiliki niat buruk atau jahat untuk mendapatkan kekuatan bahkan kekuasaan milik Shirohige itu sendiri. Dimulai dari menghabisi rekannya yaitu Touch, kemudian melanjutkan kudeta antara bajak laut Shirohige dengan Marine, kemudian mengambil sebuah keuntungan dari perang tersebut. Kita semua harus sadar bahwa sebenarnya Kurohige lah yang menang dalam insiden tersebut. Kekalahan Marine dan hancurnya pasukan Shirohige adalah sebuah aib bagi pihak angkatan laut itu sendiri. Namun itu semua sudah sewajarnya karena yang mereka lawan adalah seorang Yonko dengan armada atau pasukannya. Namun di sini saya selalu memperhatikan Kurohige. Saya berpikir jika Kurohige adalah bajak laut yang sesungguhnya. Memang jika kita sekilas selalu memandang angkatan laut atau pemerintah dunia yang jahat, tetapi kita harus sadar bahwa sebenarnya dalam dunia One Piece tidak ada yang sepenuhnya baik dan tidak ada yang sepenuhnya jahat. Kita selalu lupa apa itu bajak laut. Mereka mengarungi lautan untuk mendapatkan harta legendaris One Piece bagaimanapun caranya. Namun di sini kita juga selalu melihat ada pihak yang sportif dan ada juga pihak yang licik seperti Kurohige itu sendiri. Tetapi yang sebenarnya yang mencerminkan bajak laut yang sesungguhnya adalah Kurohige. Sebenarnya jika kita perhatikan, Luffy pun selalu bertentangan dengan pihak yang lainnya. Bahkan persaingan Luffy dan Kid ataupun Law sudah mencerminkan bahwa bajak laut bisa berubah sesuai keadaan. Kita melihat Kid yang terkesan lucu yang ketika bersaing dengan Luffy, namun sebenarnya sifat dari Kid ini sangatlah luar biasa keras. Bukti ini diperlihatkan ketika Kid yang akan menyerang aliansi dari Akagami ketika baru sampai di Pulau Elbap. Namun kesalahan dari Kid adalah tidak mempertimbangkan siapa orang yang dilawan oleh Kid dan bagaimana kekuatan dan bajak laut tersebut. Berbeda kasusnya dengan Law yang berhadapan dengan Kurohige. Kurohige dengan sengaja mendatangi Law, namun Law tidak berniat untuk melawan Kurohige dalam tujuannya. Namun bagaimanapun Law tidak bisa kabur begitu saja dengan kru yang di kapalnya. Bisa saja Law melarikan diri, tetapi tidak mungkin Law meninggalkan rekan atau krunya. Di sini Law sudah mengetahui kekuatan dari Kurohige yang sangatlah berbahaya. Mau tidak mau Law harus menghadapi Kurohige meskipun Law tahu resiko besar berada pada pihaknya itu sendiri. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa sebenarnya Kurohige sangatlah kuat, tetapi Kurohige terlalu ceroboh dan terkadang melakukan sesuatu atau melakukan misi tanpa mempertimbangkan secara matang. Sifat Kurohige juga memanglah cukup teliti, tetapi Kurohige juga bisa mengambil sebuah risiko besar mendadak yang ada di hadapannya. Ketika melawan Law, Kurohige juga mengetahui potensi luka besar berada pada dirinya. Namun Kurohige cukup percaya diri dengan dua kekuatan ditambah dengan krunya yang sangat menguntungkan. Meskipun beresiko, tetapi Kurohige juga sepertinya mengetahui seluk-beluk kekuatan dari Law yang bisa dikonter oleh Yami-Yami itu sendiri. Maka Kurohige melakukan pertempuran melawan Law dengan penuh kesadaran dan percaya diri yang sangatlah tinggi. Memang hasil sudah didapatkan dan Kurohige keluar sebagai pemenangnya, tetapi Law berhasil kabur yang ditolong oleh Beppo dalam mode sulongnya. Dalam chapter atau episode tersebut sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Kurohige sangatlah kuat seperti yang dibicarakan oleh Akagami. Selain kekuatan, kecerdasan, strategi, orang ini sangatlah berbahaya. Bahkan Akagami yang sangatlah kuat pun waspada dengan Kurohige yang terlihat lebih lemah di hadapannya. Maka atas hal tersebut Akagami menyadari bahwa sebenarnya orang ini jauh lebih berbahaya dan kuat dari apa yang kita lihat dalam wujudnya. Bukti kekuatan Kurohige adalah dapat memakan dua buah iblis sekaligus. Hal tersebut juga bisa diketahui secara pasti. Apakah hal tersebut adalah sebuah kelebihan dari dirinya atau kelebihan dari Yami-Yami yang dapat membuat pemakannya bisa memakan buah iblis yang berikutnya? Jika kita lihat tanda-tandanya memang ada indikasi bahwa Kurohige memiliki kelebihan alami dalam dirinya. Marco pernah berbicara bahwa Kurohige tidak pernah tidur selama hidupnya dan menyebutnya mereka bukanlah dia. Jika ada kata mereka, ini menandakan bukan hanya ada satu tetapi bisa ada dua atau
ataupun 3 bahkan lebih. Bahkan bendera Kurohige juga memiliki 3 simbol tengkorak. Tidak mungkin seorang Kurohige hanya asal-asalan dalam membuat sebuah bendera atau tanpa arti. Biasanya bendera adalah perwakilan atau sebuah simbol dari kekuatan atau ciri khas dari sang kapten. Seperti Luffy yang memakai topi jerami, Shirohige yang memiliki kumis layaknya Roger juga. Maka ada indikasi orang ini memiliki 3 kepribadian atau tidak hanya satu dalam tubuhnya. Bisa saja 3 kepribadian tersebut mewakili dari buah iblisnya. Maka jika benar bisa saja Kurohige memakan buah iblis yang ketiganya. Namun hal tersebut hanya sebatas teori yang dihubungkan dengan kejadian asli dalam animenya atau lebih tepatnya chapter yang langsung dibuat oleh Oda Sensei itu sendiri. Dan jika ada teori yang berlebihan dan salah pengucapan kata, saya minta maaf dan silahkan perbaiki di kolom komentar. Jadi gimana menurut kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas.